Selamat pagi rekan-rekan HDI dimanapun Anda semua berada. Ya kembali saya ingin menerangkan ya bahwa banyak pertanyaan terkait dengan penyakit kencing manis ya atau diabetes. Saya beberapa kali harus mengoperasi pasien stroke, pecah pembuluh darah. Beberapa di antara mereka punya penyakit yang namanya diabetes atau kencing manis. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya sakit kencing manis atau diabetes mellitus ini? Nah, banyak yang tidak mengetahui atau kurang paham bahwa sebenarnya penyakit kencing manis atau diabetes itu adalah penyakit metabolik ya. Ini adalah satu penyakit di mana tubuh itu mengalami kegagalan di dalam memanfaatkan karbohidrat, di dalam pengelolaan di dalam tubuhnya. Dalam tubuh setiap manusia dimungkinkan ada kemampuan mengolah setiap karbohidrat yang masuk di dalam tubuhnya, kemudian menjadi glukosa, gula, yang kemudian masuk ke dalam sel dan ini menjadi energi. Nah, proses ini mengalami gangguan. Oleh sebab itu banyak pasien-pasien yang kencing manis ya. Ya, ini istilah awam ya, dalam bahasa kedokterannya kan diabetes mellitus, DM gitu istilahnya. Nah, pada pasien-pasien ini seringkali keluhannya itu lapar terus, makan terus gitu, lemes badannya. Kenapa? Karena seolah tubuhnya itu tidak punya energi. Nah, karena ada kegagalan di dalam memanfaatkan karbohidrat tadi untuk diubah, dikelola menjadi energi. Hal ini bisa terjadi oleh karena apa? Karena glukosa yang dihasilkan dari karbohidrat tadi tidak bisa masuk ke dalam sel. Apa sebabnya? Karena gangguan yang disebabkan kurangnya hormon insulin. Nah, karena gangguan dalam sel-sel dari organ yang namanya pankreas, kelenjar pankreas tidak mampu mengeluarkan insulin sehingga glukosa tadi itu tidak bisa masuk ke dalam sel, tetap ada di dalam darah. Jadi kurangnya hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Bisa oleh karena kerusakan dari kelenjar pankreas ini. Nah, itu sebabnya gula darah dari orang-orang diabetes atau penyakit kencing manis ini selalu tinggi ya. Angkanya glukosa puasa rata-rata di atas 120 atau tidak puasa di atas 200. Nah, itu tadi penyebabnya adalah kegagalan dari pengelolaan karbohidrat ya. Nah, ini saatnya kita membantu menginformasikan ya. Selain mereka harus mengkonsumsi obat dokter, bahkan tidak banyak yang juga mengalami harus memberikan suntikan insulin. Kita perlu mengingatkan mereka, ayo rajin olahraga ya. Karena dengan berolahraga akan membantu metabolisme tubuh ini sehingga mengoptimalkan kehadiran insulin dalam tubuh, dalam darahnya untuk mengubah glukosa tadi masuk ke dalam darah. Dan jangan dilupakan juga untuk mengingatkan mereka mengatur gizinya. Perlu gizi yang seimbang, gizi yang optimal buat mereka. Oleh sebab itu, tepat sekali kita berada di HDI, kita bisa memberitahu ke mereka, menginformasikan ke mereka bahwa ada nutrisi yang bisa diberikan sebagai tambahan. Forstar sangat membantu teman-teman, saudara kita, kenalan kita yang terkena kencing manis. Forstar. Yang pertama adalah polen, ya, polenergi. Dengan kandungan polen kita tahu ya, lengkap sekali. Orang dengan menggunakan hormon insulin dia kehabisan vitamin C, membutuhkan vitamin B, membutuhkan mineral-mineral, tidak dalam jumlah banyak tapi butuh yang lengkap. Dan kita tahu semua itu ada di polenergi atau bee pollen. Dan yang kedua, jangan lupakan propolis.
itu luar biasa sekali. Ada banyak penelitian, nanti saya akan sertakan supaya rekan-rekan bisa memberitahu bahwa kehadiran propolis itu sangat penting di dalam tubuh untuk membantu. Saya menemukan banyak penelitian, membaca banyak penelitian dari propolis dari berbagai belahan negara benua di dunia ini sangat membantu mengoptimalkan, melindungi pankreas sehingga bisa mengoptimalkan sel-sel itu untuk mengeluarkan insulin. Ada banyak penelitian di mana ternyata dengan menggunakan propolis hormon insulinnya menjadi lebih baik, kadar gula darahnya menjadi turun. Nah, ini bisa diinformasikan ke mereka, rekan-rekan yang bingung makan ini salah, makan itu salah. Dengan adanya propolis akan sangat membantu. Yang ketiga, jangan dilupakan royal jelly. Kita semua sama-sama tahu banyak penelitian royal jelly untuk membantu pemulihan sel, mengoptimalkan sel-sel dalam bekerja. Dan mari kita bisa menginformasikan juga untuk mengkonsumsi royal jelly dengan rutin dan teratur. Yang terakhir yaitu madu. Clover honey itu cukup baik untuk membantu bukan saja di saat puasa seperti ini ya, musim puasa, tetapi kita juga bisa memberikan kepada mereka yang menderita diabetes. Kenapa? Di clover honey, madu clover ini glukosanya sedikit, 30%, sehingga optimal untuk kebutuhan energi orang-orang yang mengalami gangguan metabolisme karbohidrat ini atau kencing manis ini. Dalam kandungan clover honey itu yang lebih banyak fruktosanya, hampir 40%. Ini orang biasa mengatakan itu gula buah ya. Nah, sebenarnya makan sayuran, buah-buahan itu sangat membantu bagi orang-orang penderita kencing manis ya. Tetapi tentu yang karbohidrat tertentu harus dihindari atau dibatasi. Nah, kembali, madu sangat bagus. Kenapa? Karena dalam darah dia tidak lama. Selain karena fruktosa lebih tinggi, yang hampir 40%, glukosa cuma 30%, di dalam darah tidak lama. Profesor Asnan Lelo, guru besar farmakologi dari Universitas Sumatera Utara, sudah pernah menginformasikan ini. Ada data-data yang lengkap. Ini membantu kita untuk meyakinkan bahwa clover honey itu cukup membantu dan bermanfaat sebagai sumber energi untuk pasien-pasien yang mengalami menderita kencing manis. Nah, jadi ini aman buat mereka, dikonsumsi dalam jumlah tertentu, ya tidak jadi masalah ya. Dan ini 4-star sangat membantu buat penderita kencing manis. Mari rekan-rekan di HDI, saya mengajak kita semua bersama-sama untuk menginformasikan nutrisi yang baik yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus sehingga mereka bisa tetap hidup sehat. Baik, demikian dari saya. Selamat pagi semuanya.